Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Dia tidur nyenyak, lalu pergi ke supermarket untuk membeli bahan dasar hotpot, lauk pauk, dan bir. Pertempuran pertama dimenangkan. Mari rayakan dengan memasak hotpot di rumah. Makan hotpot sendirian adalah kondisi kesepian tertinggi. Untungnya, dia selalu sendirian, tapi dia sudah terbiasa. Tepat ketika panci sup siap disajikan, terdengar ketukan di pintu. Siapa yang akan datang saat ini? Selena membuka pintu dengan curiga, lalu membeku. Di luar pintu, Daniel mengenakan jas rapi dan mantel hitam. Dia memegang roti kecil di tangannya, dan roti kecil itu memegang keranjang buah berwarna-warni di tangannya. Ini, kombinasi aneh macam apa ini, Ten? Lu, Selena menelan ludah ketakutan. Kenapa kamu datang ke sini? Sudah larut malam. Ada apa? Mengunjungi. Daniel meludahkan dua kata dari bibir tipisnya. Berkunjung, di tengah malam. Mengapa Anda tidak pergi ke sana sendiri? Dan membawa roti kecil itu, dia baru saja jatuh dan melompat-lompat. Tuan Lu, kamu terlalu sopan. Silakan masuk, maaf. Kamarnya agak berantakan. Selena tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia merasa tersanjung untuk mengundang orang masuk, dan dengan cepat merapikan kamarnya. Pindah, pakaian berantakan di tempat tidur dijejalkan di bawah tempat tidur, duduk santai. Mau minum apa? Bisakah teh dan susu baik-baik saja? Selena memutar otak untuk menebak alasan kedatangan Daniel saat dia sedang sibuk. Sayangnya, pengetahuan Daniel terlalu dalam. Tidak peduli seberapa keras dia menebak, dia tidak bisa mengetahuinya. Ya, Daniel mengangguk, ekspresinya seolah menjawab prajurit yang melaporkan situasi militer kepadanya. Selena hanya bisa membuatkan Daniel secangkir teh dalam keadaan linglung, dan membawakan Rick secangkir susu. Daniel duduk di sofa di ruang tamu dengan tangan panjang dan kaki panjang, dan Rick duduk di sebelahnya. Ayah dan anak itu tidak hanya terlihat persis sama, bahkan ekspresi wajah mereka juga persis sama. Semuanya tanpa ekspresi, tidak berbicara. Kemudian itu sangat dingin. Selena duduk di seberangnya, hampir menangis. Untuk apa dua orang ini di sini? Pada saat ini, terdengar suara gemericik di dalam panci, dan udara mulai dipenuhi dengan aroma pedas yang menggoda. Untuk memecah kesunyian, Selena dengan santai berkata, "Nah, kalian sudah makan malam belum? Saya akan memasak hotpot. Apakah Anda ingin makan bersama?" "Dani, oke." Roti kecil itu mengangguk. "Selena, dia hanya bersikap sopan. Jadi mengapa kalian berdua membuat keributan? Seorang presiden besar dan tuan muda, yang belum pernah makan makanan lezat dari pegunungan dan laut, datang untuk makan hotpot keluarga yang lusuh bersama orang-orang kecilnya." Selena sendiri merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kata-kata itu sudah diucapkan, jadi saya hanya bisa menahan diri dan mengundang orang ke meja, menambahkan 2 set mangkuk dan sumpit lagi. "Bumbu yang saya beli cukup pedas. Bisakah kamu makan makanan pedas?" Selena bertanya dengan cemas. "Dani, ya." Roti kecil itu mengangguk. "Baik." Selena membawa lauk pauk yang sudah dicuci. Daniel tidak makan banyak, dan seringkali dia membantu mereka memasak, tapi Rick menyukai makanan pedas seperti dia. Pada akhirnya, Selena pun sedikit khawatir. Apakah buruk bagi anak-anak untuk makan terlalu banyak makanan pedas? Jika pangeran kecil ini punya masalah dengannya, dia tidak tahan. Tidak terlalu halus. Daniel tidak berpikir begitu. Jadi Selena tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana audisinya? Daniel, si kulkas yang sunyi, tiba-tiba berinisiatif berbicara. Selena tertegun sejenak sebelum menyadarinya, lalu berkata, "Itu berjalan dengan baik, jadi aku baru saja membuat makanan hotpot hari ini sebagai perayaan." Daniel mengangkat gelasnya, "Selamat."
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ucapan selamat pertama yang saya terima datang dari Daniel. Bab 12. Bir di tangan Selena menyentuhnya dengan ringan, dan dia tersenyum dari lubuk hatinya. Terima kasih. Saat gadis itu tersenyum, Daniel menggelengkan kepalanya tanpa terasa. Setelah Selena selesai berbicara, dia menatap Rick. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Rick kali ini. Jika bukan karena dia, saya tidak akan bisa mengikuti audisi tepat waktu. Ayo sayang, aku akan bersulang untukmu. Harta kecil melihat susunya sendiri, lalu ke Selena dan bir ayahnya. Dia tampak sedikit enggan, dan akhirnya mengambil susu itu dan menyentuh Selena, meneguk sisanya. Selena terhibur dengan penampilannya yang serius. Beranikah dia tahu apa itu perasaan yang dalam? Dalam perjalanan, Daniel pergi ke balkon untuk menjawab telepon. Selena segera pergi ke sisi Rick dan menyerahkan birnya. Hei, kamu penasaran dengan rasanya? Cepat, minumlah selagi ayahmu pergi. Tapi hanya seteguk. Mata Rick seterang bintang di langit. Dia menundukkan kepalanya dan menyesapnya dengan hati-hati. Meskipun rasanya sama sekali tidak enak, dia merasa sangat bahagia. Ketika Daniel kembali dari panggilan telepon, Selena langsung duduk tegak dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rick lebih profesional, minum susu pelan-pelan, tidak ada yang aneh. Daniel sepertinya tidak menyadarinya, dan duduk dengan ekspresinya yang biasa, tetapi jejak kehangatan dengan cepat menghilang dari dasar matanya. Keterampilan bertarung ketiganya tidak buruk. Dia membeli banyak sayuran dan memakan semuanya. Melihat hari sudah larut, Selena bertanya-tanya apakah sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Ketika kilatan petir tiba-tiba melintas di langit, diikuti oleh gemuruh guntur dan angin kencang. Mulai bertiup di luar jendela, saya membaca ramalan cuaca sebelumnya dan mengatakan sepertinya akan ada hujan lebat dan angin topan malam ini. Selena memandangi hujan deras di luar jendela. Dengan pusing, Little Bun memandangi Selena. Daniel juga memandangi Selena. Pada akhirnya, Selena yang ditatap oleh satu besar dan satu kecil, hanya bisa berkata, ini sudah larut dan cuacanya tidak bagus. Tuan Lu, mungkin berbahaya bagimu untuk bergegas kembali dengan Rick. Jika tidak, Anda hanya akan tinggal bersama saya untuk sementara waktu. Karena kesopanan, dia sopan. Dia merasa bahwa Daniel pasti tidak akan setuju hasil. Dani, oke. Roti kecil itu mengangguk. Demen, kenapa saya setuju lagi? Daniel terlalu mudah diajak bicara. Mengapa dia memiliki ilusi bahwa mereka mengharapkan dia mengatakan ini gila? Pada akhirnya, Daniel dan Rick tetap tinggal. Asrama yang diatur untuknya oleh perusahaan tidak besar. Hanya satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Bagaimana tidur di malam hari benar-benar menjadi masalah. Saya akan tidur di ruang tamu pada malam hari. Tuan Lu, bisakah Anda tidur di kamar saya dengan Rick? Aku akan pergi dan mengganti spray. Tidak, aku akan tidur di ruang tamu. Dan kamu dan Rick akan tidur di kamar. Nada suara Daniel tidak bisa menolak. Selena merasa telah melakukan kejahatan. Jadi dia tidak hanya mentraktir Presiden Lu hotpot yang murah, tetapi juga membiarkannya tidur di ruang tamu. Jika hanya ada Daniel malam ini, meskipun hujan es, dia tidak akan menahan mereka di sini, terutama jika Daniel mengatakannya pada siang hari, tetapi tidak ada cara lain. Roti isi kukus. Terlalu berbahaya baginya untuk bergegas kembali dengan anaknya dalam cuaca seperti ini. Dan roti kecil tidak boleh dianggap yatim piatu, bukan? Selena hanya bisa menerima nasibnya. Aku akan melihat apakah aku bisa menemukan pakaian untukmu ganti. Setelah beberapa saat mengobrak-abrik kotak dan lemari, dia benar-benar berhasil menemukannya. Bab 13. Ada satu set piyama anak berbentuk Pikachu yang diberikan oleh pembuatnya saat dia bekerja paruh waktu. Lebih mudah bagi Daniel, karena kakaknya meninggalkan beberapa pakaian untuknya. Setelah mengenali orang tua kandungnya, Selena merasa kasihan pada orang tua angkatnya dan merasa malu untuk menghadapi mereka, sehingga dia jarang menghubungi mereka, dan hanya berhubungan dengan adik laki-lakinya Tang Nuo.
Setelah mencari baju, Selena pergi ke kamar untuk mengambilkan selimut dan bantal baru untuk Daniel. Sofa di ruang tamu tidak cukup besar untuk kaki Daniel yang panjang, jadi dia harus memindahkan bangku untuk memanjangkannya. Little Treasure cukup bebas dari rasa khawatir. Dia mandi sendiri, mengenakan piyama imutnya, dan berbaring di tempat tidur secara spontan. Setelah mandi, Selena berganti menjadi piyama 2 potong yang lebih konservatif, dan keluar setelah memastikan bahwa tidak ada yang tidak pantas tentang dirinya. Lalu, Tuan Lu, aku mau tidur dulu, telepon aku kalau kamu butuh sesuatu. Ya, melihat Selena yang baru saja selesai mandi, mata Daniel kehilangan fokus sesaat, lalu kegelapan di bagian bawah matanya memenuhi langit. Rambut gadis itu diikat menjadi kepala bola, dan dia mengenakan piyama 2 potong yang paling umum. Tidak ada riasan yang diaplikasikan di wajahnya, dan kulitnya yang gemuk seperti batu giok memiliki perona pipi alami setelah dikukus. Terlihat Selena sengaja menghindari kecurigaan, tidak ada yang salah dengan image-nya. Tetapi hati Daniel saat ini agak sulit untuk digambarkan karena dia menemukan bahwa bagian tertentu dari tubuhnya memiliki sedikit kecenderungan untuk mengangkat kepalanya. Setelah Selena memasuki kamar tidur, dia tiba-tiba melihat makhluk kecil yang lucu di tempat tidurnya, menyatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang aneh. Sejak tadi malam, banyak hal berkembang di luar dugaannya. Pergi tidur. Dia berbaring di samping Rick, mematikan lampu depan, dan meninggalkan lampu samping tempat tidur. Sanggul kecil itu mengedipkan matanya, tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk tidur. Selena mulai sakit kepala lagi. Tampaknya anak-anak didongeng untuk membujuk mereka tidur. Selena merentangkan tangannya tak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana bercerita. Bagaimana kalau aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Sanggul kecil itu mengangguk, tampak penuh harap. Jadi Selena menepuk punggung Rick dengan ringan, dan bernyanyi dengan lembut, setengah dingin, setengah musim gugur yang hangat menyetrika di sisi Anda diam-diam menonton streamer terbang daun. Merah tertiup angin membangkitkan hati antara setengah mabuk dan setengah terjaga tahan senyumnya biarkan aku seperti salju di awan usap wajah dengan lembut menggunakan es keluarkan gelombang. Yang tersisa berapa banyak cinta yang tersisa di dunia menyambut kehidupan terapung dan 1000 perubahan Ayuro Selena terjebak pada titik ini, karena kalimat selanjutnya adalah, lakukan hal-hal bahagia dengan kekasih, apa-apaan ini, lirik ini sepertinya tidak pantas untuk anak-anak mari kita ubah, hei, Bibi tidak mau menyanyi lagi, Bibi akan menggantinya untukmu, Rick. Mengangguk patuh Selena memeras otaknya dan mengubah ke sajak anak-anak yang lebih aman. Ada katak kecil di kolam bahagia. Dia menari seolah-olah dirasuki oleh seorang pangeran. Matanya yang dingin lebih indah dari katak manapun, suatu hari nanti akan terbangun. Oleh sang putri, aku percaya keajaiban ada dalam diriku, dan aku akan tumbuh dengan percaya diri bersamamu. Setelah menyanyikan Little Leaping Frog sebanyak 3 kali, suara nafas manis akhirnya terdengar dari samping. Tidak mudah punya anak, tiba-tiba, dia mengagumi Daniel sebagai ayah tunggal. Saya tidak tahu siapa Ibu Rick, mengapa dia tidak tinggal bersama Daniel setelah melahirkan Rick, keluarga Lu tidak menerimanya karena status mereka yang rendah. Atau apakah ada keterikatan yang tidak diketahui dengan Daniel? Di tengah pikiran liar seperti itu, Selena juga perlahan tertidur. Setelah tidur hingga tengah malam, Selena dibangunkan oleh suara teredam dari ruang tamu. Bab 14 Rick tidur nyenyak, dia dengan lembut pindah dari tempat tidur untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mendobrak pintu kamar, Daniel sedang menuangkan air, dengan satu tangan menutupi perutnya, wajahnya tampak pucat. Selena bergegas, Tuan Lu, apa kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Kamu sakit perut. Daniel tidak berbicara. Selena tahu tebakannya benar. Han, ternyata Daniel tidak bisa makan makanan pedas. Kenapa dia memakannya jika dia tidak bisa? Tunggu. Aku akan memberimu obat lambung. Untungnya,
Obat-obatan yang biasa digunakan semuanya disiapkan di rumah. Selena buru-buru membawakan obat mah, minumlah keduanya. Terima kasih. Daniel mengambil pil dari telapak tangannya. Ujung jari yang agak dingin menyapu dengan ringan, dan perasaan itu seperti goresan di ujung hatinya, yang membuat orang merasa garing. Di tengah badai, hujan, malam bulan purnama, dan di tengah malam, dengan kecantikan seperti itu di depannya, terlalu mudah untuk salah tembak. Selena melafalkan pi dalam hati beberapa saat sebelum dia tenang. Melihat Daniel minum obat, dia tidak bisa langsung pergi, jadi dia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Apakah lebih baik? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit? Maaf, aku tidak tahu kamu tidak bisa makan makanan pedas. Awalnya dia khawatir dengan Rick, tapi ternyata Rick baik-baik saja. Tapi sesuatu terjadi pada Daniel. Apa ini? Tidak masalah. Keduanya terdiam beberapa saat. Lalu tiba-tiba Daniel berkata, alasan mengganggu malam ini adalah karena Rick ingin bertemu denganmu. Selena terkejut ketika mendengar kata-kata, Rick ingin bertemu denganku, harta karun kecil ketakutan di gudang. Anda menyelamatkannya. Sekarang dia bergantung padamu. Daniel menjelaskan. Selena menemukan bahwa selama Rick ada di sisinya, atau setiap kali dia menyebutkan sesuatu tentang dia, aura Daniel yang dingin dan meresap akan banyak mereda, dan itu tidak lagi menakutkan seperti di siang hari. Jadi begitu, Selena mengangguk. Mungkin karena mudah bagi orang untuk melepaskan kewaspadaan dan kekhawatiran mereka pada malam seperti itu, Selena mengajukan pertanyaan yang selalu dia pedulikan. Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Rick tahu cara berbicara? Dia belum mendengar sepatah kata pun dari Rick sejauh ini. Si kecil hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku tidak mau. Jawab Daniel. Apakah itu alasan psikologisnya? Selena mengerutkan kening. Ya, Daniel tidak menyembunyikan apapun. Lewat sini, itu hampir seperti yang dia duga. Adapun kecelakaan apa yang merangsang masalah psikologis anak itu dan membuatnya enggan berbicara, dia tentu saja tidak berani bertanya lebih jauh tentang rahasia keluarga kaya tersebut. Nona Ning. Daniel tiba-tiba menatapnya dengan saksama. Tatapannya jelas dingin dan jernih, tetapi itu memberinya ilusi bahwa itu panas membara. Hah, Selena menatap kosong. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tanya Daniel. Jika pertanyaan ini ditanyakan oleh orang lain, Selena pasti akan yakin bahwa pihak lain sedang mencoba memulai percakapan, dan itu adalah cara kuno. Tetapi orang yang berbicara saat ini adalah Daniel, dan kebingungan di matanya nyata. Mungkin tidak, Tuan Lu, jika saya bertemu orang seperti Anda, sama sekali tidak mungkin saya tidak akan terkesan. Nah, apa masalahnya? Nada suara Selena cukup pasti. Dengan identitasnya, bahkan jika dia masih muda. Ketika Nona Ning masih muda, tidak mungkin dia bertemu dengan seseorang setingkat Daniel. Tidak apa. Daniel memalingkan muka, matanya memantulkan malam yang pekat di luar jendela, dia tampak sedikit kesepian. Jika kamu terus bergaul seperti ini sendirian, suasananya sepertinya agak buruk dan... Lu, jika kamu baik-baik saja, maka aku akan tidur dulu, Selena berkata dengan hati-hati. Seolah melihat melalui dirinya, Daniel mengangkat tangannya, jangan terburu-buru, duduklah. Tidak perlu terburu-buru, dia sedang terburu-buru. Bab 15. Selena duduk dengan patuh dengan wajah murung, postur duduknya biasa seperti anak sekolah dasar. Daniel memiringkan kepalanya. Apakah kamu takut padaku? Dibandingkan dengan ketidakpedulian Daniel di siang hari, Daniel di tengah malam sedikit lebih menyeramkan dan lebih berbahaya. Selena menggelengkan kepalanya seperti mainan, lalu menganggukkan kepalanya. Seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh kota kekaisaran yang tidak takut padamu, kan? Daniel memutar gelas air dengan jari rampingnya, dan berkata pelan, hanya karena orang lain takut padaku, jadi kamu juga takut. Lalu, wanita lain ingin menikah denganku, kenapa kamu tidak?
Pertanyaan ini membuat Selena hampir jatuh dari kursi karena ketakutan. Pada siang hari, dia mengira dia telah lolos dari bencana. Tetapi dia benar-benar naif bagaimana dia menjawab pertanyaan tentang membunuh 1000 pedang. Ini, Selena mengangkat tangannya dengan gemetar. Sebelum menjawab pertanyaan ini, bolehkah aku bertanya? Daniel mengangguk, iya. Mengapa saya? Apakah karena Rick sangat bergantung padaku? Saya pikir itu hanya sementara, dan akan baik-baik saja ketika dia menstabilkan suasana hatinya. Biarpun dia terus seperti ini, kamu jangan salahin dirimu sendiri. Selena dengan sungguh-sungguh mengatakan persuasi itu seperti membujuk seorang gadis yang kehilangan pijakannya. Daniel meletakkan cangkir di tangannya, mengangkat matanya untuk menatapnya. Nona Ning, saya pikir saya sudah menjelaskannya sejak awal. Jika Anda masih tidak mengerti, saya tidak keberatan mengatakannya lagi. Karena kamu menyelamatkan Rick, jadi aku memutuskan untuk membayarnya dengan tubuhku sendiri. Apakah ini alasan mengapa aku begitu buta sehingga aku tidak bisa menerimanya sepanjang waktu? Selena meraung di dalam hatinya. Selena merasa dia tidak bisa memahami pihak lain tentang masalah ini, jadi dia hanya bisa meminta maaf. Lu, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Sebenarnya, saya bukan advokat non-pernikahan. Jadi, Daniel mengangkat alisnya. Jadi, kamu hanya ingin tidur denganku. Kamu tidak mau menikah denganku. Itu benar. Ah, tidak. Tidak, maksudku bukan itu. Selena sudah berlutut. Jangan bicara begitu menakutkan. Oke, sayang sekali aku hanya menerima seks jika pernikahan adalah prasyaratnya. Siapa yang akan percaya? Selena mau tidak mau bergumam pelan saat mendengar kata-kata itu. Mengira kamu hamil sebelum menikah. Oke, Daniel melihat keluar jendela. Tampak agak linglung. Rick kecelakaan. Aku tidak tahu siapa ibunya. Mengapa ini terdengar sangat segumbak? Apakah kamu keberatan jika aku memiliki seorang putra? Tanya Daniel tiba-tiba. Bagaimana mungkin, seperti yang dikatakan Daniel, semua wanita di ibu kota ingin menjadi ibu tiri Rick, jadi giliran dia yang memikirkannya. Mengapa? Sepertinya Daniel tidak akan melepaskannya jika dia tidak menanyakan pertanyaan ini malam ini. Selena membantu dahinya tanpa daya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Lu, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Entah itu untuk pembayaran atau alasan lain, kami baru saja bertemu. Apakah Anda tahu saya? Apa kau tahu masa laluku? Aku ingin menikah dengan dirimu yang sekarang. Masa lalumu tidak ada hubungannya denganku. Seperti yang diharapkan dari jawaban Daniel, itu sombong. Wajah Selena berangsur-angsur menjadi dingin. Namun, bagiku, masa laluku juga merupakan bagian dari diriku, dan aku tidak bisa melepaskan masa laluku dan menikah denganmu. Tuan Lu, cara yang berbeda tidak bersekongkol. Saya dengan tulus menyarankan Anda ambil kembali ide konyol itu. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang pekat. Tepat ketika Selena merasa bahwa pihak lain ditolak lagi, dia akan menjadi marah dan menjadi marah. Daniel berkata dengan tenang, begitu. Saraf tegang Selena akhirnya mengendur. Kalau begitu aku akan tidur, selamat malam. Selamat malam. Pria itu memandangi punggung kurus itu, tatapannya sedalam laut, dan yang tetap tidak berubah adalah suhu dasar laut yang terik. Bab 16. Keesokan paginya, Selena dibangunkan oleh suara berat pria di ruang tamu. Mendengar langkah kaki di belakangnya, Daniel meletakkan teleponnya dan bertanya dengan lembut, apakah itu membangunkanmu? Selena menatap pria di depannya, matanya selebar lonceng tembaga. Daniel tidak memakai baju, dan ketika dia membuka pintu, matanya berwarna daging, dampaknya terlalu besar. Dia menyentuh hidungnya, tapi untungnya, dia tidak malu. Daniel sepertinya tidak memperhatikan penampilan anehnya, jadi dia dengan tenang mengambil kemejanya di sofa dan menggantinya, dan berkata sambil mengancingkannya, perusahaan memiliki sesuatu yang mendesak. Aku harus pergi, tolong pergi dan bangunlah. Rick, oh ya,
Selena mengangguk dan bergegas memanggil Rick. Pada akhirnya, sebelum dia dapat memanggil seseorang, dia berbalik dan melihat Pikachu yang lembut dan imut berdiri di depan pintu kamar, menatap ayahnya sendiri Daniel tanpa berkedip, dengan ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Harta karun kecil, ganti baju. Daniel mengenakan mantelnya dan memerintahkan putranya. Jawabannya adalah pintu kamar tidur dibanting keras. Sangat kejam. Daniel, Selena, Daniel pergi untuk memutar kunci, tetapi pintunya dikunci dari dalam. Jadi dia melihat ke arah Selena. Apakah kamu punya kuncinya? Selena menggelengkan kepalanya karena malu. Ya, tapi kuncinya juga ada di dalam rumah. Daniel mencubit bagian tengah alisnya dan berkata dengan nada dingin, "Aku akan memberimu 3 menit. Jika kamu tidak keluar, kamu bahkan tidak ingin datang ke sini di masa depan." 3 menit berlalu, dan tidak ada suara di dalam. "Keluar, jika saya memaksa Anda untuk keluar, saya tidak akan mudah diajak bicara." Tetap tidak ada. Roti kecil tertentu tidak memberikan wajah apapun kepada ayahnya. Selena memperhatikan dari samping, ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. "Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Kalau tidak apa-apa membiarkan Rick tinggal di sini untuk bermain sebentar." Ekspresi Daniel berubah jelek, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Selena mengintip dan menyadari bahwa dia memanggil psikiater. Dia terdiam. Apakah terlalu repot untuk memanggil psikiater untuk masalah sepele seperti itu? Selena terbatuk ringan dan menyarankan, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku mencoba?" Daniel terdiam sesaat, lalu mengangguk. Selena menempel di panel pintu, mencoba berbicara dengan lembut. "Rick, Bibi harus pergi kerja nanti, jadi aku tidak bisa menjagamu. Jadi kenapa kamu tidak pulang dengan ayah dulu?" Masih tidak ada respon di dalam. "Dengan cara ini, ayo bertukar nomor ponsel. Bisakah kita tetap berhubungan kapan saja?" Video juga tersedia. Sepertinya ada suara langkah kaki ragu-ragu yang datang dari dalam. "Jika Bibi terlambat, pemimpin akan memarahiku. Pemimpin kita mengerikan." Bibi sangat menyedihkan. Dengan sekali klik, pintu terbuka. Jejak keheranan melintas di mata Daniel yang sudah bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut, dan kemudian dia menatap wanita di sampingnya dengan mata yang rumit. Dia sebenarnya hanya mengucapkan 3 kata dan membiarkan Rick keluar dengan patuh. "Anda harus tahu bahwa terakhir kali Rick mengunci diri di loteng di balkon seperti ini, keluarga beranggotakan 4 orang, pengurus rumah tangga, psikiater, dan bahkan negosiator pada akhirnya diberangkatkan. Pintunya bisa dilepas, dan akibatnya si kecil mengabaikannya selama sebulan penuh." Tentu saja, Selena tidak mengetahui hal ini. Dia hanya berpikir bahwa anak itu benar-benar sengsara, mengambil roti kecil yang tertunduk yang tidak tahan membiarkannya dimarahi, dan memuji, "Rick sangat baik. Terima kasih sayang." Roti kecil yang dipuji sedang dalam suasana hati yang sedikit lebih baik dan diam-diam menyerahkan catatan dengan serangkaian angka tertulis di atasnya. Selena mencatat, "Hei, apakah ini nomor teleponmu? Oke, saya akan menyimpannya, dan saya akan menelepon Anda setelah selesai." Daniel sedikit kaget, Rick tidak punya handphone. Lalu dari mana dia mendapatkan nomor handphonenya? Mengambil keuntungan dari tinggi badannya, dia membungkuk dan melihat. Itu adalah nomor ponselnya. Ya, itu benar-benar anakku sendiri. Bab 17 Bintang Hiburan. Di kantor, Janice tampak marah. Selena mengikuti audisi untuk pemeran utama wanita kedua, gadis kedua. Susie mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata, "Bukankah dia hanya mempermainkan?" Kru yang tidak tahu drama macam apa itu, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengikuti audisi untuk peran wanita kedua? Awalnya saya juga terkejut, tetapi setelah bertanya, saya mengetahui bahwa itu adalah audisi untuk pemeran utama wanita pertama kemarin, dan juri akan pergi setelah audisi. Tetapi mereka melihat Selena secara tidak sengaja dan berpikir dia sangat cocok untuk peran pemeran utama wanita kedua sudah beres. Pantas saja kau sangat mewaspadainya.
Selena ini benar-benar licik, bahkan setelah audisi selesai, dia masih berkeliaran di depan juri, tidak tahu dengan siapa dia ingin berhubungan. Ada juga beberapa hal yang tidak berani dikatakan Janice. Penampilan Selena hanyalah senjata pembunuh, dan dia sama sekali tidak terkejut karena para juri langsung menyukainya. Dia mengira ketika dia menandatangani Selena, dia berencana untuk fokus pada pelatihan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Susie tiba-tiba mengudara, salah satunya adalah pemula muda tanpa kekuatan, dan yang lainnya adalah artis populer dengan latar belakang keluarga. Semua orang tahu bagaimana memilih. Di tempat seperti industri hiburan, ini bukan hanya soal cantik. Susie tampak cemberut. Meskipun bukan pemeran utama wanita pertama, film ini adalah produksi besar. Dari suaranya, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin Selena mendapatkan peran ini. Janice sedikit malu. Saya khawatir kali ini akan merepotkan. Lagi pula, perusahaan juga menginvestasikan banyak uang dalam drama kali ini. Bos sangat senang ketika mengetahui bahwa wanita pertama dan wanita kedua semuanya bekerja di perusahaan kami. Jika perusahaan kami memiliki akan menyenangkan jika Selena digantikan oleh seseorang yang lebih cocok, tetapi sayangnya audisi terakhir gagal, jadi tidak ada alasan untuk menggantikan Selena. Susie tidak tahu harus memikirkan apa, tetapi dia tiba-tiba menjadi tenang, mengelus kukunya yang terawat baik, dan mencibir, lupakan saja, karena dia sedang terburu-buru untuk bertindak sebagai Vixen. Biarkan dia melakukannya. Selir wanita yang menyihir yang sedang bermasalah dengan negara memang sangat cocok untuknya. Selena segera menerima telepon dari Janice, memberitahukan bahwa perannya sebagai pemeran utama wanita kedua di The World telah dikonfirmasi, dan memintanya untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam drama The World. Pemeran wanita pertama cukup bijak dan berani untuk membantu protagonis pria naik tahta. Sementara pemeran wanita kedua disingkirkan oleh orang lain karena caranya yang jahat dan licik, dan akhirnya terpaksa melompat dari tebing oleh pemeran utama wanita pertama, yang sangat memuaskan. Dengan set karakter seperti itu, tak heran jika kali ini Susie begitu dermawan dan tidak merusaknya. Meski mendapatkan pemeran utama wanita kedua di The World, dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Selena masih memiliki kru produksi untuk dijalankan hari ini. Perannya adalah seorang simpanan yang mencuri suaminya. Masih ada 5 menit tersisa untuk adegan hari ini. Matahari besar sekelompok orang mengelilinginya dan memukulinya dengan kejam selama 5 menit. Butuh lebih dari 2 jam untuk benar-benar menyelesaikan 5 menit, karena ekstra tidak berpengalaman dan gerakan serta ekspresi mereka tidak konsisten. Jadi dia harus dipukuli berulang kali. Kembali ke rumah, Selena menyalakan TV dan berbaring di sofa kelelahan. Setelah berbaring sebentar, dia selalu merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Saat ini, berita disiarkan di TV, dan sosok yang dikenalnya muncul di layar. Kecantikan yang subur ini, bahu lebar, pinggul sempit, dan kaki panjang, temperamen pantang di ketinggian 8,000 meter ini, bukan Rick yang ayahnya. Daniel, tampaknya Daniel berjabat tangan dengan beberapa orang asing selama upacara penandatanganan. Tuan rumah memperkenalkan dengan gembira bahwa grup Lu bergandengan tangan dengan merek dokter Italia untuk memasuki pasar Eropa, dan nilai pasar dapat berlipat ganda. Melihat Selena, dia akhirnya ingat bahwa dia lupa menelepon Rick. Istana Platinum. Para tetua keluarga Lu telah kembali dari luar negeri, dan keluarga beranggotakan 5 orang sedang makan malam bersama. Masalah besar yang dibicarakan perusahaan Lu selama 3 tahun akhirnya diselesaikan. Tuan Lu sangat senang. Dia mengungkapkan penghargaan dan dorongannya yang tinggi kepada Daniel dan bahkan memuji Saul. Namun pada akhirnya, itulah intinya. Gagasan umumnya adalah bahwa pekerjaan itu penting, tetapi cucunya yang berharga bahkan lebih penting, kakek Lu, Daniel. Pekerjaan itu sangat penting, tapi kamu tidak bisa mengabaikan Rick. Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda hari ini.
Habiskan lebih banyak waktu dan habiskan waktu bersama Rick, Nyonya Lu. Jika Anda benar-benar tidak punya waktu, Anda dapat menemukan seseorang untuk merawat Anda. Rick sudah sangat tua. Kamu juga harus memikirkan masalah pribadi. Tuan Lu, ibumu benar. Saul diam-diam mengedipkan mata pada saudaranya. Lihatlah, orang tua kami mulai menyanyikan buluh ganda lagi. Daniel membenamkan kepalanya ke dalam makanannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lurik memegang telepon, tidak bergerak. Bab 18 Nyonya Lu patah hati saat melihat dua tiang kayu, satu besar dan satu kecil. Daniel, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Dan apa yang salah dengan Rick? Dia tidak makan satu gigitan pun sepanjang malam. Memegang ponsel saat masih bayi, Saul sedang mengunyah iga babi asam manis, dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Rick sedang menunggu telepon dari bibi cantik. Nyonya Lu bingung, bibi cantik apa? Saul melambaikan tangannya. Oh, orang tua, jangan khawatir, saudaraku sudah memiliki seseorang yang disukainya. Nyonya Lu masih ragu. Apa yang kamu katakan? Itu benar, anak kedua, jangan bohongi kami. Pada saat ini, Pak Tua Lu juga meletakkan sumpitnya dengan ekspresi serius dan menatap Saul yang sedang menyelidiki. Kenapa aku berbohong padamu? Itu benar sekali. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tanyakan pada saudara saya sendiri, kata Saul sambil menatap saudaranya sendiri. Daniel, apakah yang dikatakan Saul itu benar? Tuan Tua Lu bertanya dengan suara berat. Daniel, apakah kamu berbicara? Nyonya Lu mendesak. Dani, ya. Nyonya Lu akan mati karena kecemasan. Tetapi setelah menunggu lama, dia mendengar, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Dasar bajingan, mengapa kamu tidak bisa mengatakan satu kata lagi? Mengapa begitu sulit untuk berbicara denganmu, Dani, sungguh? Penatua kedua dari keluarga Lu. Yah, aku benar-benar hanya mengatakan satu kata lagi. Nyonya Lu masih khawatir dan bertanya dengan ragu, Daniel, orang yang kamu suka, apakah itu perempuan atau laki-laki? Wajah Daniel menjadi gelap. Dia hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan tiga kata, gadis. Saul tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir berguling dari kursinya. Tentu saja, dia perempuan, dan dia gadis yang sangat cantik. Rick, kami juga sangat menyukainya. Yang ditunggu Rick adalah nomor teleponnya. Nyonya Lu menangis terseduh-seduh ketika mendengar kata-kata, berkatilah para leluhur, memberkati para leluhur. Daniel, siapa wanita itu? Berapa umurnya? Dari mana asalnya? Apa yang dia lakukan? Siapa anggota keluarganya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Saul buru-buru menyela. Bu, tenang, itu adalah sesuatu yang bahkan belum ditulis. Kami tidak memberitahu Anda karena kami takut Anda akan ikut campur dan membuatnya merugikan diri sendiri. Jika mereka mengetahui identitas Selena dan mengetahui bahwa reputasi Selena tidak baik dan dia terlibat dalam industri hiburan, mungkin ada yang salah. Pada saat ini, Pak Tua Lu juga berbicara. Tidak ada yang salah dengan orang yang disukai Daniel, jadi jangan khawatir. Kenapa aku khawatir? Kamu tidak khawatir? Siapa yang begitu khawatir sepanjang hari sehingga dia tidak bisa tidur dan merokok di balkon di tengah malam? Nyonya Lu tanpa ampun mengekspos suaminya. Tetapi setelah mendengar kata-kata suaminya, dia merasa jauh lebih nyaman. Daniel memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Gadis yang dia pilih secara alami tidak buruk, dan yang langka adalah Rick juga menyukainya. Begitu kata-kata itu selesai, ponsel Rick yang dia pegang sepanjang malam tiba-tiba berdering. Ini adalah ponsel pribadi Daniel, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saul membungkuk untuk melihat, dan itu memang nomor Selena. Apakah gadis itu menelepon? Nyonya Lu bertanya dengan penuh semangat seolah-olah dia akan segera melihat menantu perempuannya. Saul mengangguk berulang kali dan kemudian membantu Rick melewati telepon. Rick tidak pandai menggunakan ponsel. Daniel membantunya membeli ponsel sebelumnya, tetapi dia tidak suka menggunakannya, jadi dia tidak tahu di mana dia kehilangannya. Seketika, perhatian orang-orang di meja itu semua tertuju pada ponsel Rick. Saulus berkulit paling tebal,
dia pergi ke telepon untuk menguping. Bab 19. Selena berdebat lama apakah akan menelepon, tetapi akhirnya menelepon. Karena kejadian 5 tahun lalu, dia sebenarnya tidak terlalu menyukai anak-anak, dan bahkan agak menolak mendekati mereka. Itu akan mengingatkannya pada beberapa kenangan buruk tentang anak yang hilang. Anak itu pernah membawa harapannya yang paling lembut, tetapi juga mewakili masa lalunya yang paling kotor. Saya tidak tahu mengapa, tetapi roti kecil itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia menyukainya dari lubuk hatinya, dan bahkan mau tidak mau ingin dekat. Betapa anehnya. Halo, halo, telepon terhubung tetapi tidak ada suara. Selena tahu itu pasti Rick, jadi dia terkekeh. Itu Rick, kan? Maaf, Bibi baru saja menyelesaikan pekerjaannya, jadi aku baru ingat meneleponmu. Rick tidak bisa berbicara, jadi dia tidak bisa menanggapinya. Jadi Selena hanya bisa berbicara sendiri, mencari sesuatu untuk dikatakan. Sayang, kamu udah makan belum? Kamu terlalu kurus. Kamu harus makan lebih banyak. Tahu, anak-anak tidak bisa pilih-pilih makanan, jadi mereka bisa tumbuh dengan cepat. Dan betapa lucunya mereka yang gemuk. Meskipun kamu cukup imut sekarang, oh ya, aku baru saja melihat ayahmu di TV. Dia telah menegosiasikan banyak hal. Ini luar biasa. Bantu saya memberi selamat padanya. 10 menit kemudian, Rick meletakkan ponselnya dan mengeluarkan buku catatannya, yang sudah lama tidak digunakannya. Tuliskan satu coretan pada satu waktu, Gratulations, selamat. Meskipun Rick tidak dapat berbicara, dia pandai dalam bahasa Cina dan Inggris. Dia merasa kesulitan untuk menulis karakter Cina, jadi dia sering menulis bahasa Inggris. Tapi dia sudah lama tidak menulis. Karena dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengekspresikan dirinya. Tetua kedua tercengang saat melihat ini. Saul tetap tenang karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Samar-samar Daniel mendengar apa yang dikatakan Selena di telepon. Melihat kata itu, Bingsan menunjukkan senyum langka di wajahnya, dan menepuk kepala kecil putranya, terima kasih. Setelah Rick selesai menulis, dia mulai makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan sikap yang sangat serius. Dia bahkan memakan wortel yang paling dibencinya. Saat ini, tetua kedua masih dalam keadaan lesu. Bos sepertinya baru saja tertawa, cucu yang baik berinisiatif untuk menulis, cucu yang baik berinisiatif untuk makan, dan cucu yang baik bahkan makan wortel. Nyonya Lu akhirnya sadar dan bertanya dengan tidak sabar, Saul, apa yang dikatakan gadis itu kepada Rick di telepon tadi? Tuan Lu juga tampak haus akan pengetahuan. Saul, yang kewalahan oleh bintang-bintang orang tuanya, berkata perlahan, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menyuruh Rick untuk membiarkan dia makan lebih banyak dan tidak pilih-pilih makanan, dan meminta Rick untuk memberi selamat padanya dan saudara laki-lakiku. Wajah Nyonya Lu penuh dengan ketidakpercayaan, itu saja. Saul mengangkat bahu, apalagi yang bisa saya lakukan? Ekspresi Tuan Lu sangat bersyukur. Gadis ini dapat melakukan lebih banyak dengan satu panggilan telepon daripada yang dapat dilakukan psikiater Rick dalam setahun. Betul sekali. Nyonya Lu terkejut dan senang. Gadis ini sangat baik. Daniel, kamu harus merawatnya dengan baik, Dani. Ya. Nyonya Lu menatap putra sulungnya dengan jijik, lalu menoleh ke putra bungsunya. Kakak kedua, kakakmu hanyalah sepotong kayu. Bagaimana dia bisa mengejar gadis? Kamu harus membantunya tahu. Sekarang kamu tahu betapa bergunanya aku. Saul mendengus penuh kemenangan. Jangan khawatir. Saya pasti akan menggunakan pengetahuan seumur hidup saya untuk membantu saudara saya. Tapi kita punya 3 bab dalam perjanjian. Kalian berdua tidak boleh ikut campur. Kamu harus tahu bahwa pada tahap ini campur tangan orang tua adalah hal yang paling mudah dilakukan sudah. Kedua penatua secara alami menjawab berulang kali. Saya tahu. Kami tidak bertanya. Bab 20 setelah makan malam. Segera setelah kedua tetua itu pergi, Saul mengibas-ngibaskan ekor besarnya dan pergi untuk meminta pujian dari saudaranya. Saudaraku,
Apakah aku hebat barusan? Dengan ekor yang bergoyang di tengah jalan, sebuah benda kecil terlempar ke arahnya dari tangan kakaknya dengan bunyi deru. Saul mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Apa itu? Setelah melihat dengan jelas, mata lurus. Itu adalah kunci mobil yang dia dambakan sejak lama, satu-satunya di dunia, mobil sport Bugatti edisi Centennial. Oh, bayiku tersayang, Saul memeluk kunci mobil dan sesliar. Saudaraku, aku mencintaimu, dia tidak memberikannya kepada saudaranya, tidak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi dia tidak berharap untuk memberikannya kepadanya setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan santai di depan orang tuanya. Kali ini status Selena di hati kakaknya ini lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Semakin Saul memikirkannya, semakin dia menjadi khawatir. Nah, Kak, apakah kamu yakin itu Selena? Dan ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menikah. Nikah, nada suara Daniel tidak mengizinkan adanya kemungkinan kedua. Saul menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang pernah mengalaminya, maka saya harus mengingatkan Anda untuk siap secara mental. Mengejar wanita mirip dengan bermain game, dan ada tingkat kesulitan yang berbeda. Mode mudah, mode normal, mode keras, mode neraka. Adapun Selena, tebingnya adalah neraka, mode. Menjadi seorang wanita memiliki kelemahan. Tetapi bagaimana dengan Selena? Apakah Anda menggunakan uang? Dilihat dari fakta bahwa dia tumbuh seperti ini tetapi kacau seperti ini, dia tidak boleh menerima aturan pengasuhan dan tak terucapkan. Gunakan emosi, pergi dan lihat sendiri berapa banyak pria yang dia tinggalkan saat berada di luar negeri. Mantan pacar ada di seluruh industri hiburan dan masing-masing dari mereka memiliki identitas yang berbeda. Saya yakin ketika saya melihat daftarnya. Siapa, adapun bayinya, jangan pernah berpikir untuk menikahkan seorang anak. Dia semua tentang karirnya dan tidak memiliki rencana untuk memiliki anak sama sekali. Bahkan jika saya tuan muda, saya mungkin akan merasa bosan jika saya pergi sendiri. Anda, seorang pemula dengan EQ negatif, di sini hanya untuk memberi Anda pengalaman. Daniel memberinya tatapan dingin, 10%. Saul menggerakkan bibirnya tanpa berkata-kata. Oke, aku 100% gak over. Jangan perhatikan detail sekecil itu. Oke, ngomong-ngomong, kesimpulan terakhirku adalah aku yakin Selena adalah orang yang benar-benar belum menikah sama sepertiku. Olahragawan. Orang seperti ini memperlakukan perasaan secara sinis dan menganggap kebebasan sebagai kehidupan. Jika Anda ingin bersenang-senang, itu mudah. Ingin menikah, itu sangat sulit. Itu karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang membuatmu ingin menikah dan hidup bersama. Cahaya bulan masuk ke dalam ruangan melalui jendela, dan wajah Daniel yang biasanya dingin tampak agak lembut saat ini. Saul sedang menghitung berapa banyak kata yang diucapkan kakaknya kali ini, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ternyata orang yang sedang jatuh cinta itu berbeda, dan seorang idiot emosional bisa memberiku pelajaran. Yah, tapi apa yang kamu katakan memang masuk akal. Bagaimana itu? Perlu bantuan saudara laki-laki tersayang Anda? Daniel memberinya 3 kata, tidak perlu. Saulus menjadi cemas. Mengapa kamu tidak membutuhkannya? Menjemput perempuan tidak sama dengan kamu main-main di pusat perbelanjaan. Setelah Anda memikirkannya dengan jelas, bukankah Anda benar-benar membutuhkan tutor pemilihan gadis tingkat dewa yang cerdas, bijaksana, dan tampan? Saul mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya ketika pintu ruang belajar tiba-tiba berderit dan didorong terbuka. Keduanya menoleh untuk melihat pada saat bersamaan. Dia benar-benar melihat Rick dengan piyama di pintu. Jejak keterkejutan melintas di mata Daniel. Harta kecil. Saul juga terkejut. Little Treasure benar-benar muncul di tempat selain kamar tidurnya sendiri saat ini.